Kita bahas salah satu cara untuk membuat ikatan rangkap yang sering diperlukan untuk animasi molekul di dalam program 3JS. Di dalam program 3JS sebenarnya sudah ada contoh untuk animasi molekul, tapi cukup sulit untuk membuat ikatan rangkap. Oleh karena itu, dengan cara mulai dari scratch, dari awal ya, tanpa contoh yang ada di 3JS, kita coba buat. Jadi kita akan lihat langsung ke dalam listing programnya yang terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi init dan fungsi animate. Fungsi ini kita lihat yang untuk inisialisasi berada di dalam function init. Di situ ada scene yang terdiri dari kamera dan scene, ya. Lalu ada objek di bawahnya, ya. Objek di bawah ini. Objeknya terdiri dari, kita lihat grupnya ya. Objeknya terdiri dari sumbu X, sumbu Y, ya, sumbu X, sumbu Y. Ada dua vektor yang merupakan sebetulnya ikatan rangkapnya, lalu ada dua atom, ya. Kita coba lihat bertahap dari atas, ya. Ini memanggil library, ya. Perhatikan bahwa lokasinya berada di dalam folder yang sama dengan folder HTML, dengan file HTML, tapi berada di dalam folder JS, ya. Jadi sesudah folder yang sama dengan folder di mana HTML berada, cari folder JS. Nah, di sana ada file 3module.js yang merupakan library. Lalu kita lihat ke bawah, ya. Ini kita buat objeknya, ya. Objeknya memulai dari tabung, ya. Ini untuk sumbu, ya. Untuk sumbu koordinat X, Y, dan Z. Ada tabung vektor, ya. Tabung vektor ini untuk vektor, ya. Kalau tabung untuk sumbu koordinat. Lalu ada material, ini untuk pewarnaan atau kulit, ya. Lalu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z serupa. Kita set posisinya semua di 000, ya. Jadi di tengah pusat koordinat. Lalu untuk sumbu X ini diputar 90 derajat, ya. Dengan sumbu putar arah sumbu Z. Sumbu Z itu adalah ke arah kita, ya. Sumbu Z 3JS, ya, bukan sumbu Z-nya yang kita mau gambar, ya. Ini sumbu Z-nya 3JS, ya. Jadi ke arah kita diputar 90 derajat, ya, sehingga terjadilah sumbu X, yaitu garis horizontal, ya. Untuk sumbu Y tidak usah diputar karena tabung itu defaultnya ke arah vertikal ke atas. Untuk sumbu Z demikian pula perlu diputar, ya, supaya mengarah ke kita, ya. Gambarnya supaya mengarah ke kita, gambar sumbu Z-nya. Sumbu Z yang ada di sini bukan sumbu Z 3JS, ya. Sumbu yang awalnya bukan, tapi sekarang setelah diputar jadi menjadi sumbu Z yang sama dengan 3JS, ya. Jadi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z di sini melambangkan sumbu-sumbu yang ada di 3JS. Kemudian untuk vektornya, ikatan rangkap ada dua, ya. Jadi yang vektor, kemudian yang vektor B, ya. Untuk material sama saja, ya, pakai yang sama dengan untuk sumbu. Nah, di sini ada perhitungan sistem koordinat nih, ya. Ini ada di sumbu, sebetulnya ada di sini, ya, di sistem koordinat standar yang ada di matematik, ya. Jadi kalau kita punya sistem koordinat bola, ya, kita bisa mendapatkan perumusan ini. Silahkan dipelajari sistem koordinat bola. Kenapa kita perlu sistem koordinat bola? Karena ada rotasi, ya. Ini untuk menyingkat waktu, ya, karena waktu cukup terbatas, ya. Silahkan dipelajari untuk sistem koordinat bolanya. Tapi perhatikan di sini, ini setengah, ya. Sementara untuk posisi bola yang di ujung, bukan yang di pusat koordinat, ya. Jadi yang di ujung, ya, bola kan ada dua, yang satu di pusat koordinat, yang satu di ujung. Nah, yang di ujung itu, ini tidak dikali setengah, ya.
Yang ini dikali setengah sistem koordinat ikatan rangkapnya, karena memang digeser hanya setengah panjang, ya, tidak satu panjang, karena posisi dari tabung itu adalah posisi tengah tabung yang berada di 000. Sementara kita ingin ujung dari ikatan itu berada di posisi pusat koordinat. Jadi berarti harus digeser setengah, ya, setengah panjang dengan arah yang sesuai tentu, ya. Setelah itu kita bisa mendapatkan posisi bola, ya. Kalau kita sudah masukkan ini sesuai dengan yang ada di sistem koordinat bola, ya, perumusan sistem koordinat bola tadi, maka kita bisa masukkan ini posisi bola yang di ujung. Untuk posisi bola yang di posisi pusat koordinat itu ya 000 seperti ini, ya. Lalu setelah itu grupnya kita tambahkan, setelah itu kita scene-nya kita tambahkan grup, sehingga sekelompok objek ini bisa diputar nanti serentak, ya. Setelah itu di sini ada function on mouse down yang berguna jika mouse diklik di sumbu X, ya. Ini artinya itu, ya. Jika mouse diklik di sumbu X, maka sudut putar dengan sumbu X dengan sumbu putarnya sejajar sumbu X akan bertambah. Untuk sumbu Y serupa, ya, yang bertambah adalah sudut arah putar sumbu Y. Kemudian untuk yang sumbu Z, putaran arah sumbu Z itu jika dikliknya di posisi kuadran X dan Y-nya positif. Selain itu berhenti, ya, ini else semua deltanya dijadikan 0, artinya berhenti. Kemudian di sini adalah untuk menambahkan sudutnya, ya. Untuk ini untuk sudut X, ini untuk sudut putaran arah sumbu Y, dan bawahnya untuk sumbu Z, ya. Demikian. Lalu ini fungsi ini semua ini dipanggil oleh 1.html, ya. Ini 1.js dipanggil oleh 1.html. Jadi nanti ke saat ini diklik 1.html diklik, maka 1.js akan diproses. Kita bisa coba, ya, programnya. Jadi ini saya perbesar dulu. Lalu kalau saya baru mulai, ya, saya refresh, ya, itu start awal, ya, semua berhenti. Kalau saya klik di sumbu X berputar, ya, terlihat bahwa sumbu ikatannya sudah rangkap. Kalau saya klik di sumbu, saya misalnya mau berhenti, klik situ, ya, misalnya saya klik di sumbu Y berputar arah itu, ya. Putarannya kelihatan berantakan karena posisi sumbunya sudah tidak standar sesuai dengan arah sumbu-sumbu yang ada di 3JS, ya. Demikian untuk posisi atom yang lebih dari 2, misalnya banyak posisi atom, Anda harus membuat program ini, ya, program yang ada di sini itu menjadi lebih parametrik, ya, artinya posisi atom masuk melalui parameter, ya. Jadi ini harus dirubah sedikit. Untuk itu selamat mencoba.